Pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, di mana saya ingin menekankan tentang arti selah. Ya saudara, kita berikan waktu untuk selah. Lalu selah itu apa saudara? Ya, kita akan buka sama-sama dalam Mazmur 3, ayat 3 sampai ayat yang keempat saudara. Kitab Mazmur pasalnya yang ketiga, ayat 3 sampai ayat yang keempat. Sekali lagi saya jemput saudara bangkit berdiri, kita sama-sama baca ayat ini pada hitungan yang ketiga. Mazmur 3 ayat 3. 2, 3. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Ayat 4. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Amin. Silakan duduk. Dikatakan banyak orang yang berkata tentang aku, tentang Daud. Bagi Daud tidak ada pertolongan daripada Allah. Lalu perkataan itu diakhiri dengan kata selah. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya selah, saudara, ya. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Puji Tuhan saudara, ada tanda atau kode yang kecil dan sering tidak kita perhatikan dalam syair Alkitab, yaitu kata selah atau Ibrani-nya selah. Saudara, Mazmur pasal 3 ini adalah pertama kalinya muncul kata selah atau selah itu. Dan kata selah itu ditulis sebanyak 74 kali saudara di dalam Alkitab, yaitu 71 kali di Mazmur dan 3 kali di Habakuk. Saudara yang dikasih Tuhan, walaupun kecil ya, kode yang kecil dan sering diabaikan, tetapi saudara, kata selah itu memiliki arti yang sangat bermakna. Nah, pagi hari ini ada beberapa pengertian dari kata selah itu sendiri saudara ya. Arti yang pertama adalah waktunya berhenti sejenak untuk tarik nafas saudara. Itu artinya selah. Waktunya berhenti sejenak untuk memberi waktu untuk tarik nafas. Nah saudara, pengertian lainnya adalah diam dan dengarkanlah. Itu artinya selah saudara. Waktunya berhenti sejenak untuk tarik nafas atau diam dan dengarlah saudara. Jadi saudara, direnungkan di masa lockdown ini saudara, Tuhan mau kita berhenti sejenak. Di masa lockdown ini Tuhan ingin supaya kita tarik nafas sejenak. Kenapa? Karena manusia di akhir zaman ini terlalu sibuk sehingga tidak punya waktu. Baik waktu untuk keluarga, baik waktu untuk saudaraku yang kasih yang lain-lainnya, apalagi waktu untuk Tuhan. Dan inilah waktunya saudara berhenti sejenak dan mendengarkan apa yang orang katakan, baik orang tua kita, baik suami kita atau istri kita, bahkan anak-anak kita yang mau dia katakan kepada kita. Awalnya kita mungkin tidak ada waktu mendengarkan, padahal dalam dirinya banyak saudara beban yang berat, tapi karena tidak adanya waktu, sehingga itu hanya menjadi unek-unek di dalam dirinya. Nah, lockdown ini kita gunakan untuk kita, saudaraku yang kekasih, mendengar apa kata orang tua kita. Mungkin dia punya beban, punya pergumulan, punya sesuatu yang ingin disampaikan kepada kita. Atau kata istri kita yang selama ini hanya sibuk memasak, belajar, dan ngurusi. Dan kita sibuk dengan cari uang. Padahal saudara, sebetulnya istri kita punya beban, punya masalah yang berat, tetapi selalu tidak ada timing yang tepat untuk mengutarakannya dengan alasan terlalu sibuk dan hanya bisa bertemu di tempat tidur, tidur selesai, bangun pagi, itu terus rutinitas terjadi. Juga anak-anak kita sebetulnya ada sesuatu yang ingin disampaikan pada orang tuanya, tapi karena kurangnya waktu yang disediakan, maka tidak pernah bisa tersalurkan. Sehingga tidak heran banyak anak-anak yang memendam sesuatu tekanan, depresi, stres yang berat. Tetapi kita tidak mengerti, tidak tahu saudara, karena kita tidak ada waktu. Bahkan juga saudara, yang lebih penting lagi, apa yang akan Tuhan katakan.
Sampai kita tidak pernah memberi telinga untuk Tuhan berbicara, saudara. Seperti Maria duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan Tuhan berfirman. Kita selama jadi Kristen tidak pernah mendapatkan rema dari Tuhan. Padahal rema itu adalah bekal untuk kita hidup, bahkan mendapatkan keberhasilan sepanjang hari, saudara. Kalau kita mengerjakan melakukan sesuatu dengan terjebak rutinitas, hanya karena feeling, hanya karena naluri, itu sebuah, saudara, lingkaran yang terus-menerus berputar, yang menjenuhkan dan membosankan. Kita hanya terjebak dalam satu rutinitas yang itu-itu saja. Padahal setiap hari Tuhan selalu ingin bicara. Tuhan kepingin menyampaikan isi hatinya kepada kita. Tapi kita seringkali sibuk, tidak ada waktu, sehingga kita tidak pernah bisa menangkap apa isi hatinya Tuhan. Nah, lockdown inilah kesempatan yang terbaik. Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami lockdown karena corona? Karena Tuhan kepingin supaya kita ada waktu sejenak tarik nafas, ya, kemudian kita diam untuk mendengarkan. Karena ada banyak hal yang selama ini kita anggap enteng. Mungkin orang tua kita ingin bicara apa? Sudah lama dia memendam. Mungkin istri, suami, anak, atau juga Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Coba tolong bacakan Habakuk 2 ayat yang ke-20. Saudara, dikatakan, tetapi Tuhan itu ada di dalam bait-Nya yang kudus. Lalu dikatakan, berdiam dirilah di hadapannya. Ya, segenap bumi. Ini sampai segenap bumi, saudara. Corona ini mendunia, saudara. Disuruh berdiam diri. Memberikan waktu untuk kita mendengar suara Tuhan. Saudara, kira-kira 24 jam itu saudara isi berdasarkan informasi, instruksi dari surga, atau kita karena naluri, ya tiap harinya gini lah, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa gosok gigi, saudara ya. Lebih parah lagi kalau kena rohnya saudaraku Mbah Suri, bangun tidur lagi. Saudara, Tuhan izinkan saudara lockdown ini supaya kita berdiam diri, mendengar suara Tuhan, mendengar suara orang tua, istri, anak yang sebetulnya ada masalah. Saudara, tanpa sadar sebetulnya, mungkin secara materi semuanya tercukupi, tetapi ada sesuatu yang sangat lebih penting dan sangat berbahaya kalau tidak ditangani, yaitu unek-unek yang dia simpan. Dia pengen utarakan. Lebih parah lagi kalau dia utarakannya pada orang lain, pada tetangga. Sebetulnya itu konsumsi keluarga. Tapi kenapa dia lakukan? Karena tidak ada waktu, tidak ada tempat. Mari saudara, saya percaya 24 jam kita bisa berjumpa dengan orang tua, anak, bahkan juga dengan Tuhan. Kita berdiam diri sejenak. Tinggalkan kesibukan kita. Saudara, kita dipaksa untuk saudara tidak sesibuk dulu. Saudara, kita hanya di rumah saja. Nah, tetapi itu rencana Tuhan. Jangan salah arti. Wah, enak. Saya sekarang tidak terlalu tergesa-gesa harus bangun pagi-pagi berangkat. Takut terlambat. Sekarang mau bangun jam berapa tidak masalah. Yang penting tugas saya kerjakan. Bukan itu, saudara. Lockdown itu tujuannya untuk berdiam diri sejenak. Ini kata selah. Berdiam sendiri, ambil nafas. Kemudian kita mulai dengarkan, saudara. Diam dan dengarkan. Kita harus ada waktu untuk mendengarkan. Baik suara ayah, orang tua, kakak, adik, atau anak, istri, bahkan suara Tuhan. Itulah saudara arti pertama selah. Yaitu saudara waktunya berhenti sejenak untuk tarik nafas. Untuk diam dan mendengarkan. Yang terpenting juga mendengarkan suara Tuhan. Mungkin saudara kita sudah lama tidak mendengar suara Tuhan. Kalau dengar khotbah sering. Tapi kita secara pribadi tidak pernah mendengar Tuhan berbicara, saudara. Mari kita adakan waktu, saudara. Dikatakan ada satu
pujian yang mengatakan saudara, beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Berikan hati untuk menyembah, berikan hati untuk memuji, dan berikan hati untuk mendengarkan Yesus berbicara. Kapankah terakhir Tuhan berbicara secara pribadi dengan saudara? Atau kapankah terakhir saudara berdiam diri di bawah kaki Tuhan? Ataukah kita sekalipun lockdown, kita sibuk, tapi sibuk sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak bernuansa kekal. Mari lewat firman Tuhan pagi hari ini. Selah artinya berhenti sejenak, tarik nafas, diam, dengarkan. Saudara, rumah tangga kita juga harus diperhatikan. Ada banyak pergumulan yang terpendam, tetapi tidak sempat diutarakan, disampaikan. Karena masalah tidak ada waktu yang kita sediakan untuk mendengar. Ada beban berat, ada pergumulan berat, ada tekanan yang berat. Dan dia bingung kepada siapa saya mau sampaikan. Kepada orang tua tidak ada waktu. Dan ada sesuatu yang lebih. Saudara, penting adalah waktu duduk di bawah kaki Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Puji Tuhan saudara. Yang kedua, arti daripada selah itu adalah saudara. Tanda selah itu juga berarti kita berhenti sejenak untuk menghayati. Atau untuk merenungkan apa yang telah kita lewati. Apa yang sudah kita lewati, kita renungkan saudara. Ini waktunya kita menghayati kehidupan saudara. Banyak kali kita tidak pernah menghayati arti kehidupan. Kita hanya isi begitu saja. Kita tidak tahu mau kemana saudara. Dan berpikir apa sih sebenarnya arti hidup itu sendiri. Apakah arti hidup itu seperti yang sekarang kulakukan? Makan, tidur, kerja, cari uang, punya anak, nyekolahkan kuliah, mantu, akhirnya tua meninggal. Apakah itu yang dimaksud dengan hidup? Sepanjang hidup ini kita renungkan. Apakah kita melakukan sesuatu yang sia-sia atau sesuatu yang bermanfaat buat Tuhan? Kita berjerih lelah mengumpulkan banyak harta. Tapi dalam keadaan ini saudara, semua menjadi tidak berarti saudara. Semua terhenti. Apa yang sudah rintis begitu rupa. Tidak seindah berjalannya rodanya. Sekarang mungkin sempat terhenti. Bahkan kita bingung mau berbuat apa. Karena untuk melakukan ini sudah tidak bisa. Melakukan itu sudah tidak bisa. Karena kasus corona. Di mana gerak kita betul-betul dibatasi. Mau ibadah saja saudara dibatasi. Tidak boleh penuh-penuh. Saudara, ini sesuatu yang tidak pernah kita duga sama sekali, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini Tuhan beri waktu untuk saudara dan saya menyendiri. Lockdown, saudara yang dikasihi Tuhan bukan hanya menghindari virus, tetapi sebagai orang percaya mari kita mempergunakan waktu ini untuk merenungkan apa sebenarnya tujuan hidup kita dan mau kemana hidup kita ini, saudara. Itu yang harus kita mulai pikirkan saudara. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita baca di dalam saudara Efesus pasal 5 saudara. Ayat 16 tolong bacakan. Efesus 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jam. Puji Tuhan saudara. Kata pergunakanlah waktu dalam bahasa aslinya diterjemahkan tebuslah waktu. Saudara. Kata menebus ini sama dengan saudara kata yang sama yang digunakan ketika Yesus menebus manusia berdosa. Kata menebus artinya menyelamatkan dari yang hilang. Itu menebus. Menyelamatkan dari apa yang hilang. Jadi waktu itu bisa hilang, bisa terbuang sia-sia. Saudara, hal yang perlu saudara dan saya ketahui adalah berkaitan dengan menebus waktu adalah saudara dan saya harus tahu
Apa prioritas hidup saudara dan saya selama ini? Prioritas ini terkait dengan nilai-nilai yang ada dalam pola pikir seseorang. Nilai itu adalah patokan saudara. Pertimbangan tentang apa yang paling penting. Apa yang paling berharga dalam hidup. Itu artinya menebus saudara. Seringkali saudara kita banyak melewatkan waktu-waktu yang saudara berharga, yang berguna untuk kemuliaan, kita buang sia-sia. Dan saat kita mengadakan selah, kita renungkan saudara apa yang sudah kita kerjakan. Lalu kita tebus saudara. Sehingga apa yang jadi prioritas itu yang kita mulai tata saudara. Ada filsuf William James saudara berkata, penggunaan waktu yang paling baik adalah berkaitan dengan kekekalan. Penggunaan waktu yang paling baik adalah jikalau waktu itu kita gunakan yang berkaitan dengan kekekalan, saudara. Sayangnya banyak orang yang tidak melakukan ini, saudara. Seorang yang berusia 70 tahun, saudara, rata-rata menggunakan 23 tahun dari waktunya untuk tidur. Untuk bekerja 20 tahun. Untuk makan 6 tahun. Untuk bepergian 4 tahun. Untuk rekreasi dan santai 6 tahun. Sakit 4 tahun, saudara. Berdandan 2 tahun. Nonton TV 4,5 tahun. Sisanya hanya setengah tahun dan itulah waktu yang kita gunakan untuk ibadah. Itu minim sekali, saudara. Itu merupakan survei di seluruh dunia, saudara. Itu yang sangat memprihatinkan. Di mana sedikit sekali yang kita pakai untuk kekekalan. Sebagian besar hanya untuk hal-hal yang sementara yang bakalnya kita tinggal, saudara. Alkitab berkata bahwa waktu ini singkat, saudara. Coba tolong bacakan Mazmur 90 ayat 12, saudara. Karena singkat maka Musa memberikan sebuah ungkapan ini, saudara. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, ajarlah kami menghitung hari-hari sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pada saat saudara mengerti dan sadar bahwa waktu hidup saudara singkat dan terbatas, maka saudara dan saya tidak akan membuang waktu dengan perkara-perkara yang tidak bernilai kekekalan. Saudara, hidup ini singkat, paling banter saudara. Kata firman Tuhan kita bisa mencapai usia 70 tahun. Tapi itu toh juga sulit untuk saudara dicapai hari-hari ini, saudara. Oleh sebab itu mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mulai merenungkan tentang hidup ini. Berapa hal, waktu, kesempatan, peluang kita sia-siakan. Kita hanya mengejar sesuatu yang bersifat sementara dan singkat. Sementara yang kekal kita abaikan begitu rupa. Firman Tuhan itu datang, mari selah, renungkan. Berapa persen yang kau gunakan untuk hal-hal yang kekal. Saudara, kita memikirkan 3 hal yang sangat penting yang berhubungan dengan waktu. Yang pertama, waktu untuk hidup. Kita cuma singkat banyak berapa tahun. Yang kedua, waktu itu adalah kesempatan. Lalu yang ketiga, waktu adalah catatan. Jadi saudara, waktu sama panjangnya dengan hidup saudara. Dan waktu itu mengandung kesempatan-kesempatan yang penting sekali. Dan waktu itu mencatat segala perbuatan kita. Untuk itu mari kita harus sadar bahwa waktu sedang merekam segala pikiran saudara. Waktu sedang merekam segala perkataan dan tingkah laku dan perbuatan kita. Pada waktu kita sadar bahwa waktu sedang mencatat segala sesuatu, maka kita tidak akan bertindak sembarangan. Dicatat, saudara. Puji Tuhan, bagaimana kita bisa menembus waktu, saudara. Yang pertama, saudara dan saya harus sadar, harus insaf, dan mempunyai pengertian yang tepat bahwa waktu kita ini harus dipertanggungjawabkan. Dicatat, direkam. Kesempatan yang Tuhan berikan, berapa yang saudara gunakan dengan benar atau tidak. Jangan mengira bahwa waktu itu kalau hilang begitu saja selesai. Tuhan mencatat dan merekam. Dan itu nanti akan di-setel berapa banyak waktu kita buang sia-sia, saudara. Maka Nabi Amos pasal 4 ayat 12 tolong bacakan, mengatakan karena waktu itu harus dipertanggungjawabkan. Amos 12 pasal yang ke Amos 4 ayat 12. Amos 4 ayat yang ke-12.
Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang sedemikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhan. Kita tidak tahu kapan dipanggil Tuhan, saudara. Kematian itu sebuah misteri. Orang meninggal tidak perlu sakit dulu. Orang meninggal tidak harus menunggu tua dulu. Kematian itu tidak pernah pandang bulu. Kapan saatnya, suatu saat bisa tiba-tiba. Maka setiap kita harus persiapkan untuk siap kapan Tuhan jemput kita sudah siap. Oleh sebab itu kita memanage waktu sebaik mungkin. Jangan sia-siakan saudara. Sebab saudara waktu ini singkat. Kemudian yang kedua saudara, di samping waktu itu singkat adalah waktu adalah kesempatan. Berapa banyak peluang kesempatan yang kita abaikan saudara. Dan waktu itu adalah catatan. Jadi waktu sama panjangnya dengan hidup saudara. Waktu mengandung kesempatan-kesempatan yang penting sekali. Dan waktu juga mencatat segala perbuatan kita. Maka dari itu kita harus sadar bahwa waktu itu mencatat, merekam baik perkataan perbuatan kita. Untuk itu cara menembusnya adalah kita, saudara, kita tahu bahwa kita harus mempertanggungjawabkan waktu itu. Yang kedua, saudara, menebus waktu itu melalui pengenalan makna. Pengenalan makna, maka ini berarti tidak mau hidup tanpa seleksi menerima segala sesuatu. Saudara, kita perlu menyeleksi, saudara. Kita perlu menyaring segala sesuatu yang kita kerjakan. Jikalau itu tidak bermakna, tidak penting, tidak rohani, lebih baik kita tidak gunakan. Sebenarnya banyak hal yang tidak perlu kita lakukan. Entah sesuatu yang kita baca, tidak perlu kita baca. Saudara, tiap hari menu kita yang membaca WA, baca Instagram. Sebetulnya hal-hal itu ada yang tidak perlu, kecuali kalau memang ada saudaraku yang kekasih. Ada janjian atau ada berita. Tapi kadang-kala kita terlalu usil, isinya Instagram orang dibocok, saudara. Ya, dia mau kemana biarin, saudara, kita tidak usah ngurusi orang lain. Sebetulnya itu sia-sia, tapi kita berjam-jam hanya ngurusi Instagramnya orang, saudara. Baca sesuatu yang tidak penting, saudara. Saudara, saya sampai ditanya sama teman-teman, Bro Heri tidak punya Instagram, tidak punya saya. Kenapa? Tidak mau saya, sia-sia saya bilang. Ya, waduh, saya lihat sekelas hamba Tuhan saja, aduh kadang-kala, saudara, sia-sia. Saudara, WA-nya istrinya guyon-guyon bahkan ke arah saru-saru, saudara. Itu sesuatu yang sia-sia sekali. Dan kita harus menyeleksi, saudara, buku apa yang patut kita baca, tontonan film apa yang patut kita lihat. Kita saring, kita seleksi, saudara. Jangan semua masuk sebagai konsumsi. Dan itulah yang harus kita tebus, saudara. Bahwa saudara kita tidak akan asal untuk melihat dan membacanya, saudara. Kita akan seleksi betul, saudara, sesuatu yang sekiranya tidak penting, kita tidak mau lakukan. Itulah cara kita menebus waktu, saudara. Yang ketiga, arti daripada selah adalah, saudaraku yang kekasih, ini dalam suatu nyanyian biasanya ada tanda selah, itu berarti tanda untuk berubah, saudara. Kalau saudara ada nyanyian, ada kata tanda selah, itu artinya untuk berubah. Biasanya berubah itu lebih keras. Sampai mengalami yang namanya crescendo, saudara. Kalau dalam nyanyian itu, saudara. Lebih keras. Contohnya Mazmur tadi, di pasalnya, saudara, yang menjadi, saudara, ayat pokok kita. Ayat 1 sampai ayat 3 itu isinya pesimis, saudara. Ayat 1 sampai ayat 3 itu isinya pesimis. Tapi ayat 4 berubah menjadi optimis, saudara. Dari negatif menjadi positif. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ada waktunya saudara dan saya harus berubah menjadi lebih baik. Tuhan akan terus bekerja sehingga setelah melewati waktu ini, ada crescendo di dalam kehidupan saudara. Semakin meningkat, semakin baik, semakin positif. Artinya itu saudara berkata, aduh saya capek hidup dalam negatif terus. Hidup dalam pesimis terus. Hidup di dalam ketakutan, kecemasan, khawatir. Kan saya punya Tuhan. Saya akan berubah. Saya akan mengalami peningkatan. Sekarang saya akan jadi orang yang optimis, positive thinking, yang tidak mau dikuasai oleh ketakutan, kecemasan. Itu artinya saudara selah.
Jadi saudara prihatin dengan apa yang saudara dan saya lakukan alami selama ini. Semuanya nuansa yang negatif, pesimis saudara. Lalu saudara, saya tidak mau begini terus. Saya harus berubah. Saya harus berubah, tidak mau hidup seperti ini. Saya harus berubah jadi positif. Saya harus berubah jadi lebih rohani. Saya harus berubah menjadi orang yang lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Adakah waktu dalam pemikiran saudara merenung? Sampai kapan saya jadi orang Kristen yang abangan, yang gini-gini saja, yang tidak rohani, yang tidak sungguh-sungguh. Saya mau berubah. Saya mau berubah. Saya tidak mau terus seperti ini. Saya ingin masuk surga. Saya ingin jadi mempelai wanitanya Tuhan. Untuk itu saya harus meningkatkan, yaitu kerohanian saya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menurut para ahli saudara, Raja Wali, burung Raja Wali itu saudara, pada usia tertentu itu mengalami namanya penuaan saudara. Nah, bulunya itu semakin lebat. Karena lebatnya bulu, maka burung Raja Wali itu merasa bulu itu memperlambat kecepatan terbang. Padahal burung Raja Wali itu terkenalnya adalah terbangnya cepat. Tapi karena bulunya terlalu banyak, jadi merasa terhambat, lambat dalam berterbang. Lalu parok dan cakarnya saudara semakin panjang melengkung. Sehingga kesulitan menangkap mangsa saudara. Karena melengkung gini saudara. Sudah sulit terbang dengan cepat, sekarang sulit menangkap mangsa. Saat seperti itu, burung Raja Wali hanya mempunyai dua pilihan saudara. Tetap demikian dan mati, atau mau berubah dan hidup. Nah kalau burung Raja Wali mau hidup, Raja Wali itu harus lockdown saudara. Dengan cara apa? Bersembunyi di lubang tebing untuk mencabut bulu-bulunya, lalu memukul-mukul paruhnya. Nah setelah beberapa waktu, maka ia menjadi muda kembali dan siap terbang untuk mencari mangsa saudara. Sebagaimana dalam Yesaya 40 ayat 31, tolong bacakan saudara. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, kita lihat di sini. Mungkin saudara seperti burung Raja Wali ini saudara. Dulunya saudara terkenal orangnya yang gesit, semangat berapi-api dalam Tuhan. Tapi karena sudah diberkati atau sudah mengalami satu kemapanan, jadi kita menjadi lambat saudara. Kita sudah tidak ada segesit dulu dalam rohaninya. Kita saudara mempunyai prinsip alon-alon asal kelakon, germet-germet asal selamat. Bahkan dalam kehadiran ke gereja, lebih baik terlambat daripada tidak datang. Dulu tidak saudara, dulu adalah tipe orang Kristen yang semangatnya luar biasa. Tapi seperti burung Raja Wali, karena bulunya tambah tebal, sekarang naiknya jadi kesulitan. Saudara, seperti saya dulu begitu perintisan pertama, saya berat badannya 55 kilo, saudara. Ceking sekali, saudara. Makanya saya jualan keliling rumah ke rumah tiap hari itu, praktik kesel, saudara. Tapi begitu sudah waktu berjalan, pertama saya naik jadi 75, saudara. Pernah saya sampai 105, saudara. Sekarang saya turunkan jadi 86, saudara. Itu pun kemarin saudara saya cari barang hilang di bawah tempat tidur. Saya dulu suruh, waduh, kok ngos-ngosan ya. Dulu wah, busuk sampai bisa masuk ke kolong ngambil barang. Ini baru anguk ini rasanya sudah suduan saudara ya. Saudara, jadi lambat sekali rasanya. Yang ini harus diadakan lockdown untuk perut saya misalnya, supaya bisa gesit lagi. Nah, dalam roh juga begitu saudara. Mungkin kita seperti burung Raja Wali yang bulunya sudah tebal, lalu saudara cakarnya sudah mengelut, sudah tidak lagi cekatan untuk saudara memangsa yang kita ambil, baik itu menghadapi musuh, sudah tidak cekatan lagi. Disitulah kita dituntut untuk berdiam diri, menanti-nantikan Tuhan, supaya dapat infus dari Tuhan. Kalau HP dapat cas baru, sehingga kita kuat kembali, sehingga kita seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi, tidak pernah ada rasa lelah, semangat berapi-apinya kembali. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah
Selah yang ketiga, di mana kita saudara harus, saudaraku yang kekasih, kembali ya mendapatkan apa yang kita butuhkan saudara ya. Jadi kita melihat di sini harus ada perubahan, harus berubah. Jangan kita merasa nyaman dengan kondisi yang memprihatinkan, khususnya rohani kita. Kita harus berubah, pola berpikir kita harus berubah. Sebab kalau tidak berubah saudara, kita akan seperti burung Raja Wali yang tidak bisa apa-apa. Kita anak Tuhan, anak Raja, tapi tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa memberikan kontribusi buat kerajaan surga. Untuk itu mari dengan cara apa? Berdiam diri, lockdown, yaitu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Supaya kita dapat kekuatan baru, dipenuhkan Roh Kudus saudara. Yang terakhir saudara, yang keempat. Arti daripada saudaraku yang kasih, selah adalah, kalau dalam suatu lagu itu ada yang namanya tanda di sama C, di C. Dan kepo saudara ya. Yang berarti kembali dari awal. Kembali dari awal. Kalau sudah nyanyi sampai kembali ke awal ya. Saudara, puji Tuhan. Nah Tuhan mau supaya saudara kembali. Dalam hal ini saya catat ada 3 hal yang harus saudara kembali. Yang pertama, kembali kepada Tuhan. Ya, back to God, saudara. Tolong bacakan Zakaria 1 ayat 3, saudara. Zakaria 1 ayat yang ketiga. Zakaria 1 ayat yang ketiga. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Kembali kepada Tuhan. Kembali ke jalannya Tuhan. Kembali kepada rencana Tuhan. Kembali kepada polanya Tuhan. Kembali kepada saudara caranya Tuhan. Kita seringkali saudara melakukan sesuatu dengan cara dunia. Dengan caranya kita. Mengandalkan kita. Kita kembali kepada Tuhan saudara. Atau kembali kepada Alkitab. Saudara, banyak hal sekarang yang sudah berubah. Sudah tidak lagi Alkitabiah. Kita menggunakan sesuatu yang dari dunia yang sedang, saudaraku yang kekasih, yang sedang ya marak dan terkenal. Kita ikuti caranya. Padahal belum tentu itu berkenan kepada Tuhan. Kita harus kembali kepada Tuhan. Jalannya Tuhan, caranya Tuhan, polanya Tuhan, dan waktunya Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen yang sekarang sudah tidak lagi mau saudara mengikuti cara waktu dan saudara polanya Tuhan. Dia pakai caranya sendiri. Suatu saat saudara, pada saat giliran untuk membawa api dibawa ke ruang Maha Suci, kedua anak imam besar, ya, anaknya Harun, Nadab dan Abihu, dia pelayanan di situ saudara. Sudah menjadi ketentuan firman Allah. Api yang dia bawa adalah bara api dari mezbah korban bakaran. Di mana apinya itu dari hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan membakar korban, lalu arangnya itu masih menyala. Dan itu api yang harus diambil. Itu bersumber dari hadirat Tuhan. Tapi Nadab dan Abihu, nggak usah hadirat-hadiratnya. Kan sama saja. Dia membawa namanya api asing, saudara. Dia tetap nekat. Akhirnya disambar oleh murka Tuhan. Meninggal saudara. Ini anak imam besar. Allah tidak urusan. Anaknya siapa, jabatannya apa. Kalau tidak pakai caranya Tuhan. Disikat habis. Saudara, seringkali kita seperti ini. Cari mudahnya. Allah yang praktis-praktis saja. Tidak bisa saudara. Suatu saat Daud bersemangat pengen bawa tabut Allah. Yang selama ini sudah berada di lain tempat, tidak pernah diurusi. Dia punya kerinduan, karena dia tahu tabut Allah itu lambang kehadiran Tuhan. Dia siapkan 30.000 orang, tapi sayang, dia tidak mau pakai protokolnya Allah, saudara. Dia pakai cara sendiri. Harusnya tabut itu dipikul oleh imam. Dan setiap 6 langkah, itu ada lembu yang disembelih. Angka 6, angka manusia. Harus ada penumpahan darah, ada penyalipan, kedagian disalibkan. Tapi Daud enggak, dia beli pedati saudara. Gerobak dengan saudara lembu yang belum pernah dipakai. Lalu saudara tabut Allah diusung sampai di situ. Lalu diiringi oleh saudaraku yang kasih anak daripada Imam Harun itu saudara, Ayu dan Usa.
Dia ngiri saudara. Suatu saat saudara lebunya tergelincir, kemudian itu melorot saudara. Nah di dalam peraturan, tangan manusia tidak boleh pegang peti asyahadat atau peti perjanjian ini saudara. Tapi saudara Usa dengan melanggar dia pegang langsung seperti kena aliran listrik meninggal gosong geseng saudara. Daud marah. Kita ini sudah punya etikat baik. Dulu tabut Allah tidak diurusi, sekarang saya mengurusi. Boro-boro berkat walau kematian. Tuhan katakan, karena kamu teledor. Di mana keteledoran kami? Siapa yang suruh tabut ini kamu angkut dengan pedati? Coba lihat firman Allah. Lalu baru tanya pada imam, iya harusnya dipikul. Hanya dia bertobat saudara, dipikul saudara. Setiap 6 kali ada lembu yang disembelih. Baru hadirat Tuhan datang. Sehingga ada nyanyian yang mengatakan, waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sedang datang. Dia datang, haleluya. Tabut Allah sedang datang. Saudara 30 pengiring nyanyi, roh Allah hadir. Daud melepaskan baju kerajaannya. Dia menyatu dengan rakyat jelata, menyembah Tuhan saudara. Dan saudaraku yang kekasih, istrinya Mikal dia ngenyek. Daud, karena dia menghina hadirat Allah, dia dikutuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak cara yang seringkali kita, enggak apa-apa, kayak gini kan bisa, enggak usah terlalu, ya saklek lah, kita praktisnya saja. Saudara kalau itu firman, jangan ditambah, jangan dikurang. Amin saudara, kita kembali kepada Tuhan. Mungkin sekarang kita masih ke gereja, tetapi hati kita masih hati yang lama. Belum bertobat, kita harus kembali kepada Tuhan. Kembali yang kedua adalah kepada keluarga. Back to your family, saudara. Tolong bacakan Maliaki 4 ayat 5 sampai 6, saudara. Maliaki 4 ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara, bumi itu akan dimusnahkan berkaitan dengan keluarga, saudara. Ada banyak hubungan orang tua dan anak. Hubungan dalam rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, saudara. Sudah tidak ada kasih. Tidak ada, saudara, kemesraan. Bahkan ada banyak akar kepahitan yang berada di dalam keluarga. Ada anak punya kepahitan sama ayah ibunya. Ada suami punya kepahitan pada istri dan sebaliknya. Saudara, sudah waktunya kita kembali, yaitu diperdamaikan. Hilangkan akar kepahitan itu, saudara. Jangan biarkan kepahitan itu menguasai kehidupan kita. Saudara, saya sering menjumpai orang yang sakit. Itu kebanyakan diawali dengan akar kepahitan, saudara. Ya, ada seorang ibu yang kena kanker payudara yang sudah stadium 4. Itu karena punya kepahitan kepada seseorang. Begitu dia mengampuni, kering itu kankernya dan sembuh. Kemarin saya sampaikan pada saudara, dia sudah mengalami kesembuhan tahun yang ke-10. Sebab 10 tahun yang lalu saya khotbah di gerejanya, saya sampaikan soal pengampunan. Saat itu dia kondisinya kena kanker stadium 4. Dan dokter sudah katakan umurnya paling lama 3 sampai 6 bulan. Tapi begitu dengan firman Tuhan dia praktekkan juga. Dia ngampuni, mengasihi, memberkati musuhnya. Lama-lama kankernya kering, saudara. Dan dia sembuh total. Sebab kanker itu bisa dikatakan sembuh kalau sudah lewat 5 tahun, saudara. Kalau baru 1-2 tahun kemungkinan bisa tumbuh masih ada. Tapi kalau sudah lewat 5 tahun itu dinyatakan sembuh total. Ada banyak saya jumpai kehidupan yang tidak bahagia. Hidupnya sial terus karena ada punya kepahitan. Seorang anak yang kepahitan sama ibunya. Karena dia mendengar bahwa kelahirannya tidak dikehendaki. Sehingga waktu dia mengandung, ibunya itu minum jamu nyonya tambah supaya gugur. Sampai diinjek-injek supaya remuk. Tapi tidak remuk, saudara. Akhirnya saudara dia dendam kepada ibunya. Akhirnya dampaknya pada dia, saudara. Teman-temannya dia sudah punya
pacar, bahkan banyak yang sudah menikah. Dia selalu setiap punya pacar putus. Kebetulan saya doa di Getsemani, saudara. Sedang berdoa 1 jam, dia nunggu di depan pintu, saudara. Setelah saya keluar, dia katakan, Bapak hamba Tuhan. Kok tahu? Ya, saya tahu doanya. Terus dia konsultasi, saudara. Saya tanya, kenapa ya nasib saya kok sial terus, Pak? Saya sarjana ekonomi. Wajah saya juga tidak terlalu jelek. Kenapa kok metal terus kalau saya punya pacar? Langsung saya katakan, kamu punya kebencian pada seseorang. Apakah ada hubungannya? Ada. Dia katakan dia sama ibunya tidak bertegur sapa sekian tahun. Saudara. Saya katakan pulang hari ini, minta ampun, berdamai. Dia mau, saudara. Setelah dia berdamai, tidak lama kemudian, dia dapat pasangan dari anak Tuhan yang suka pelayanan. Dan menikah jadi keluarga yang harmonis. Sejak itu kutuk putus, saudara. Kenapa? Karena dia melepaskan pengampunan. Ada banyak kepahitan yang dimiliki oleh istri terhadap suami atau kebalikannya. Itu menghambat rezeki, menghambat berkat, menghambat mujizat, menghambat pempromosian Tuhan. Kita terus terpuruk, sial terus. Hari ini kalau ada di antara saudara yang punya kepahitan, mari kita kembali berdamai dengan siapa yang selama ini kau benci. Terutama dalam keluarga. Kembali bapak sama anak. Anak kepada bapak, ibu dan semuanya. Sehingga keluarga itu kembali pulih. Yang terakhir saudara, kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Tolong bacakan Wahyu 3 ayat 4-5. Wahyu 3 ayat 4 dan 5. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Wahyu 2, Pak. Wahyu 2. Wahyu 2. Wahyu 2 ayat ayat 4 dan 5. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, banyak anak Tuhan yang sudah kehilangan antusiasme. Antusias untuk beribadah. Sudah banyak anak Tuhan yang sudah kehilangan antusias untuk melayani Tuhan. Tanpa antusias kepada Tuhan, lambat atau cepat kerohanian saudara dan saya pasti menurun. Pasti itu saudara. Gereja Efesus adalah gereja yang luar biasa. Bahkan gereja yang menjadi teladan. Tetapi sampai di Wahyu dikatakan bahwa mereka harus kembali. Karena mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula. Dari generasi ke generasi saudara, jangan sampai antusias saudara dan saya hilang. Sebab itu jangan sampai apimu padam dalam mengiring Tuhan. Layanilah Tuhan dengan penuh semangat dan berapi-api. Sehingga saudara dan saya bisa membawa gereja kita semakin maju seperti gereja yang mula-mula. Mungkin dengan hampir setengah tahun kita saudara mengalami pengaruh dari corona, apimu sudah padam. Rasanya kau sudah nyaman di rumah ya. Enak, tidak usah bangun pagi-pagi, sudah ada streaming. Saya kadang-kadang berpikir streaming itu manfaatnya sebetulnya bagi yang sakit atau tua, saudara. Tapi dimanfaatkan banyak orang-orang yang saudara, ya alasannya takut. Tapi takut yang terlalu, saudara. Karena ternyata hampir 1 bulan lebih. Tuhan juga tolong saudara. Tapi ini tidak mendorong dia kepingin ke gereja saudara. Masih ketakutan terus saudara. Saya khawatir. Apimu lama-lama padam. Antusiasmu hilang. Gairah untuk ke gereja dan pelayanan hilang. Dan Tuhan katakan kaki dian itu akan Tuhan ambil. Kaki dian itu terang satu-satunya di ruang suci. Kalau itu hilang berarti gelap hidup kita. Masa depan kita gelap. Semuanya gelap. Oleh sebab itu mari saudara, gunakan kesempatan yang ada. Ambil itu saudara. Sebab kita sudah lama jauh dari Tuhan. Buatlah selah. Berhenti sejenak merenung. Dan mari kita kembali. Kembali kepada Tuhan, caranya Tuhan. Kembali kepada keluarga, pulihkan keharmonisan rumah tangga. Dan kembali kepada cinta mula-mula. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin saudara. Puji Tuhan.